Tuhan Yesus baik. Sangat mudah kita berkata Tuhan Yesus baik ketika saudara diberkati dengan berkelimpahan. Betul? Tapi adakah di antara kita berkata Tuhan Yesus baik, engkau sudah menggap-menggap, engkau sudah sakit, penyakit timbul di dalam hatimu, di dalam tubuhmu. Masihkah saudara bisa berkata Tuhan Yesus baik? Dalam suka dan duka tetap berkata Tuhan Yesus baik. Makanya saya selini kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya alami itu yang saya bagikan. 2 tahun yang lalu, ketika saya mengantarkan anak saya yang besar sekolah Alkitab ke Jawa Barat, Cianjur. Pulang dari situ, maaf kata, saya perhatikan dalam tubuh saya kok ada yang aneh. Anehnya, maaf kata, setiap saya buang air kecil kok perih, sakit. Lalu saya coba berobat ke klinik, 1 bulan tidak ada perubahan. Lalu saya minta rujukan dari klinik ke rumah sakit. Di rumah sakit di USG bahwa saya kena prostat. Saya kena prostat. Lalu Bapak Ibu Saudara, dokter bilang Bapak harus makan obat seumur hidup. Saya hanya jalani kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun saya makan obat. Lalu istri saya bilang, apakah lebih kuat obat ini dari Tuhan Yesus? Apakah Bapak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala terikat dengan obat ini? Saya bilang, iya, kok saya tidak punya pengharapan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya putuskan saya tidak makan obat. Jadi obat itu masih ada, saya simpan di rumah, tidak saya buang. Saya pikir kalau ada nanti kawanku yang mengalami ini ku kasih. Jadi saya putuskan gak makan obat. Ya puji Tuhan, sampai sekarang saya tidak ada merasakan sakit lagi. Jadi rupanya harus ada juga yang memotivasi, ada yang mendorong kehidupan kita supaya iman kita itu bisa kuat kembali. Ada banyak hal yang saya alami tentang mujizat dan pertolongan Tuhan. Jangan kita terpaku dengan hal-hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu juga karena saya ke Medan ini hanya dengan pelayanan keluarga. Pelayanan keluarga, ada kakak saya, mama tuanya dia, saat ini sedang sakit kanker, sudah stadium 4. Dia bilang, Tuhan itu tidak baik sama saya. Kalau Tuhan itu baik sama saya, kenapa saya sakit seperti ini? Itu hanya lewat komunikasi video call waktu itu saya di Pekanbaru. Saya bilang, ini tidak seberapa ini ujian ini. Kalaupun dokter bilang kamu sudah stadium 4, tapi di sinilah Tuhan mau nyatakan mujizatnya dalam kehidupanmu. Kalau engkau punya iman kepada Tuhan pada saat ini. Lalu ini yang sedang saya layani, pelayanan keluarga, supaya dia bisa melihat akan kuasa Tuhan. Satu lagi yang paling berat, harus saya berhadapan dengan tulangnya dia, seorang dukun, anak tulang saya. Tadinya dia tua, sekarang udah dilepaskan hanya karena dukunnya ini, datu-datunya ini. Ini yang akan saya layani lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, masa-masa yang sukar, manusia mencintai dirinya, tidak lagi cinta kepada ayat ini katakan dalam, dia katakan tadi secara lahiriah, ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka
kekuatannya. Secara lahiriah mereka beribadah kepada Allah. Bukankah hal ini terjadi bagi kehidupan umat-umat Tuhan pada hari-hari ini? Mereka memuliakan Tuhan, mereka rajin beribadah, tetapi mereka tidak menerapkan firman dalam kehidupannya. Mereka tidak bertumbuh di dalam firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hal ini supaya jangan terjadi bagi kehidupan jemaat yang ada di tempat ini. Jangan hanya secara lahiriah kita beribadah kepada Allah, tetapi kita memungkiri kebaikan-kebaikan Allah. Enggak betul Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya mengalami masalah? Justru anak Tuhan harus ditegur oleh Tuhan. Amin. Renakanlah hatimu kalau saudara sedang ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai saudara berkata enggak betul Tuhan itu baik. Saya pernah meninggalkan pelayanan karena tidak makan di tengah-tengah pelayanan. Saya sudah meninggalkan pelayanan. Kenapa saya tinggalkan pelayanan? Uang tidak ada. Karena hamba Tuhan di Pantai Kosta ini gak ada punya gaji. Betul kan? Gak punya gaji kan? Gak ada punya gaji. Gaji kami 30 hari, 31 hari atau 28 hari. Itulah gaji kami sebagai hamba Tuhan. Harus keluar angka 1111. Tahun 1111. Keluar dari sini, keluar 1111. Baru kita bisa melihat akan pertolongan Tuhan. Saya katakan, kalau seperti ini Tuhan, saya nggak sanggup. Saya kumpulkan baju saya kumpulkan, masukkan ke tas. Ketika sudah mulai selesai, saya masukkan baju saya ke tas. Tuhan buat saya sakit perut sesakit-sakitnya, sampai saya nggak bisa duduk. Saya minta ampun sama Tuhan, ampuni saya. Masa gara-gara masalah sepele saya tinggalkan pekerjaan Tuhan? Saya kembalikan baju saya ke lemari. Selesai saya kembalikan sehat kembali. Gak ada sakit. Berarti saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Tuhan oleh karena masalah yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Justru masalah itu akan mendorong saudara semakin dekat kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bersandar atau bergantung sepenuhnya kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada firman. Mari kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Jadi kalau sudah merasa lapar, dikencangin dulu. Kalau punya kode stagen, kencangin dulu stagennya. Kalau laki-laki kencangin dulu ikat pinggangnya ya, supaya ini belum selesai, masih separuh. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ketiga. Sudah ditemukan? Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Amin. Jadi saya katakan tadi, yang pertama ketika kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada firman, maka pertolongan Allah, karya Allah dan berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Amin. Jadi jangan berputus asa. Anak muda kalau belum dapat jodoh jangan putus asa. Waktunya Tuhan yang terbaik akan memberikan bagi kehidupanmu. Ada anak perempuan saya, karena dia berusia turi juga selalu mendukung pelayanan di sana. Dia sudah berumur
32 tahun. Saya bilang sama dia, "Nak, kapan menikah?" Kalau menikah itu gampang, Pak, dia bilang. Tapi kalau saya menikah, saya dihalangi untuk melayani Tuhan. Untuk apa saya menikah? Lebih baik saya hidup sendiri, saya bisa melayani Tuhan, dia bilang. Jadi seperti itu saya bilang sama dia, "Iya, Pak." Walaupun tetap bergumul tentang pasangan hidupnya, karena dia sangat mengerti dalam pelayanan. Sekalipun dia masih anak gadis, sudah berumur 32 tahun, dia ketua pemuda remaja. Tapi dia bisa merangkul anak-anak muda. Dia bilang, "Lebih baik saya hidup sendiri tapi saya bisa melayani Tuhan, daripada saya menikah tapi tidak bisa melayani Tuhan." Jadi Bapak Ibu Saudara, dari Tuhan datang pertolongan, berkat atas umatnya. Jadi saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dari mana saudara dipilih oleh Tuhan? Atau mungkinkah saudara memilih Tuhan? Saudara, kalau saudara yang memilih Tuhan, saudara akan gampang kecewa. Tapi karena Tuhan yang memilih saudara, maka Tuhan yang menjamin segalanya. Tuhan akan membuat masa depan yang lebih baik. Usahamu akan lebih baik, anak-anakmu akan lebih baik, karena Tuhan yang memilih. Semuanya akan dijamin oleh Allah. Jadi yang pertama tadi saya katakan, bagaimana kita untuk dapat menghadapi kesukaran dan tantangan di masa yang akan datang, bergantung sepenuhnya kepada firman. Dan yang kedua, harus kita memiliki atau tetap kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi semua kehidupan kita memiliki potensi, dan itu yang harus kita kembangkan. Semua kehidupan kita punya talenta. Jadi kita semua punya talenta untuk membawa jiwa. Amin. Jadi kalau saya tahun depan datang ke tempat ini sudah akan diperpanjang lagi karena jiwa yang saudara bawa untuk Tuhan. Punya potensi membawa jiwa. Kalau tidak bisa membawa jiwa, melahirkan jiwa. Tapi yang muda aja ya, melahirkan lagi. Jangan lagi yang tua. Kalau tidak bisa membawa jiwa, melahirkan jiwa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bergantung sepenuhnya kepada firman. Dan yang kedua, kehidupan kita harus tetap mengembangkan potensi. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Saya Bapak Ibu Saudara, setiap minggu saya ikuti siaran langsung dari sini. Saya selalu ikuti itu. Kalaupun sudah selesai ibadah, tapi karena ada videonya di Facebook, saya selalu buka. Makanya saya bilang sama Pak Murid, apakah harus pakai jas di sana? Saya bilang, iya harus. Sementara saya sudah sepertinya dibakar sekarang. Mau tidak mau harus saya ikuti, ya kan? Daripada saya nanti gak Bapak Ibu terima, masa cuma pakai kemeja Pak Pendeta itu datang melayani. Enggak sesuai dengan kriteria kami jemaat GPI gitu kan. Saya tawarkan kepada dia lagi, bisa enggak kasih Tuhan? Enggak lagi, jemaat tidak terima karena enggak pakai jas katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sebagai umat Tuhan kita kembangkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk dapat memaksimalkan dan menggunakan waktu yang sedang kita jalani pada hari-hari ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Belajar untuk mengasihi. Amin. Belajar untuk mengasihi.
Dan yang kedua, harus kita melakukan dengan namanya kerelaan. Harus rela, bukan dengan terpaksa. Jadi kami pun sebagai hamba Tuhan, karena kami rela melayani Tuhan, membawa jemaat Tuhan untuk mengenal Tuhan. Padahal saya katakan tadi, kami sebagai hamba Tuhan tidak digaji oleh gereja, tidak digaji oleh organisasi. Tapi lihat pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang menjaga. Tuhan yang menyediakan segalanya. Jadi jemaat jangan terpaksa ibadah ya. Jemaat Tuhan jangan terpaksa ibadah. Amin. Pratim mama lelo, dak toh beba. Baru terpaksa dengan ibadah. Oh mana? Tapasay besar di sana. Jadi harus rela, bukan terpaksa tapi sukarela melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus melayani Tuhan dengan sukarela. Upahmu besar di surga. Jangan lihat sekarang, tapi di surga terima mahkota itu. Amin. Di surga nanti pakai baju biru, di atas kepala mahkota emas. Anak sekolah minggu kan nyanyikan itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di surga nanti harus pakai mahkota emas. Firman Tuhan katakan surga itu lantainya dari emas. Jadi jangan bangga karena lantainya granit, belum sebanding dengan lantai di surga. Surga lantainya dari emas. Jadi makanya saya selalu ingin mengejar sampai ke sana. Walaupun saya tidak makan, walaupun saya tidak punya uang, tujuan saya harus tetap surga. Jadi anak saya yang pertama pada dasarnya tidak mau dia jadi hamba Tuhan, karena dia mulai lahir sampai dia dewasa, dia lihat kok seperti ini keuangan kami, gitu kan. Tamat SMA saya bilang, nah sekolah kita belajar, enggak ada uang pendeta. Saya bilang, enggak ada uang pendeta, tapi uang sekolah enggak pernah terlambat semua. Kapan ada pembayaran uang sekolah, di situ ada saya. Enggak mau. Biar aku nanti jadi pengusaha, bisa mendukung pelayanan. Saya ikuti alurnya. Saya bilang, nak kuliahlah. Mau dia kuliah. Saya suruh kuliah tapi uang enggak ada. Jelas uang tidak ada. Lalu anak saya bilang, iya Pak, kuliah. Kuliahnya di swasta. Saya sudah mulai bagaimana supaya bisa membayar nanti. Lalu Bapak Ibu Saudara, tiba gilirannya untuk bayar permasukan kuliah. Datang seseorang, dihantar uang pas untuk itu, tidak lebih tidak kurang. Saya bilang sama saya, ini nak, pergi ke kampus, bayarkan semua uang pembangunan sampai dengan uang semester, cukup untuk itu. Hanya saluran, nempel di tangan, nggak pernah tinggal, dibayarkan uang kuliahnya. Sampai dia akhirnya Bapak Ibu Saudara, semester 7 dia harus berhenti. Gak mau dia melanjutkan kuliahnya.
Dia pun tidak kasih tahu bahwa dia tidak mau kuliah lagi. Cuma mamanya tanya, "Nak, kenapa tidak minta uang semester?" Karena tinggal 2 semester lagi kan, 2 semester lagi dia akan selesaikan. Dia bilang, "Aku tidak mau lagi kuliah. Aku mau sekolah Alkitab." Saya bilang, "Selesaikan dulu ini 2 semester lagi," saya bilang. "Selesaikan dulu." "Enggak, daripada Tuhan ajar saya, mendingan saya pergi sekolah Alkitab." Saya enggak bisa marah lagi. Bulan 2 dia bilang, "Saya enggak kuliah lagi." Bulan 7 harus saya antar dia sekolah. Dia enggak mau di Sumatera Utara, harus ke Jawa. Ini anak enggak tahu diri, pikir saya. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya antar dia ke Cianjur, Jawa Barat. Cukup hanya ongkos dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat. Belum ada untuk uang pendaftarannya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan di Jakarta, Tuhan sediakan 5 juta untuk uang pendaftaran dan uang sekolah. 5 juta pada saat itu tercukupkan. Tidak ada 100 perak pun sama saya. Saya bilang, "Ini nak bayarkan semua." Di situ dia sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah meragukan akan pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya pasti akan Tuhan sediakan. Jangan bersungguh-sungguh ketika saudara sedang mengalami masalah dengan persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Andalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan punya yang namanya kerelaan di dalam melakukan firman, bukan dengan terpaksa. Lalu dikatakan, lakukan dengan setia. Amin. Setia. Tapi tidak cukup hanya setia, harus dengan taat. Setia dan taat harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Ada banyak mungkin di antara kehidupan Bapak Ibu Saudara setia datang beribadah tapi tidak taat kepada firman. Sudah memang pulang perpuluhan itu. Sudah pulang perpuluhan itu. Ada abang guru dan berada lagi bawah. Berarti jelas dan taat. Halo jemaat, Allah boleh taat asal dipas-pas Tuhan. Istri saya kalau terlambat jemaat langsung ditelepon, "Bu, mana perpuluhanmu?" Supaya diberkati Tuhan. Amin. Hati yang pendeta mau suami bayar perpuluhannya, teleponin Anda jemaat ini. Ada yang boleh pakai muda baju-baju buat Aiman mungkin baju-baju Nabi sendiri di telepon asal di Paula milik di Tuhan. Setia dan taat. Jadi begitu masuk tadi dawan tuh atau orang ketua makmuron ayo sopi ma lokasi nanti abunya diperpanjang baru cara berarti pergumulan ada sampah berada. Jadi kenapa saya sampaikan itu? Karena sudah saya alami. 7 tahun yang lalu kami mengalami masalah. Sedikit lagi kesaksian saya. 7 tahun yang lalu saya mengalami masalah. Tanah gereja, bangunan gereja sekarang itu sedang digugat oleh orang lain. Selama 17 tahun di sana tidak ada orang
mengklaim bahwa itu tanah mereka. Tapi setelah ada jalan mau dibuat jalur dua, baru ada orang berkata ini tanah kami. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara sampai sekarang masih tetap dalam pergumulan. Saya sudah habis 7 tahun yang lalu biaya untuk menyelesaikan ini. Sampai sekarang belum. Hanya kita menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya jumpa dengan seorang hakim bagian aset negara. Apa yang dibilang sama saya, Pak Pendeta minta dulu surat tanah itu biar saya pelajari. Lalu saya fotokopikan, saya kasih ke beliau. Lalu dia pelajari. Dia bilang, Pak Pendeta tidak ada masalah di sini. Pak Pendeta sudah memiliki hak yang paten di tanah ini, dia bilang. Tapi jalan satu-satunya itu lokasi gereja harus ditembok keliling. Saya bilang, pada saat itu saya belum sampaikan ke jemaat. Masih saya selesaikan permasalahan ini. Sampai saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Tahunya jemaat, ketika saya sedang khotbah, saya hampir terjatuh untuk saya tertunduk di mimbar. Saya selesaikan khotbah saya serahkan kepada Ibu Gembala, saya masuk ke rumah. Baru di situ saya sampaikan kepada mereka bahwa kita sedang bermasalah. Tanah itu sedang diklaim oleh orang lain. Lalu hakim ini bilang, itu Bapak tembok semua. Saya bilang, dari mana uang saya Pak Hakim untuk menembok itu? Bayangkan panjangnya 45, lebarnya 15 meter, kiri kanan belakang. Dari mana uang kami? Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke salah satu toko bangunan orang Cina. Mereka belum percaya kepada Yesus. Saya sampaikan persoalan yang sedang kami hadapi, bahwa kami butuh bahan untuk menembok itu. Lalu Bapak ini bilang, enggak apa-apa Pak Pastor, semua bahan bangunan saya drop. Terserah pastor mau bayar berapa tahun, mau 50.000 satu bulan, terserah. Yang penting itu bisa tertembok. Akhirnya Bapak Ibu Saudara selesai itu ditembok. Tidak sampai 3 bulan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, semua biaya untuk menembok itu terselesaikan. Jadi makanya saya katakan, saya tidak pernah meragukan akan pertolongan Tuhan sekalipun ada di dalam kesesakan. Mujizat pasti terjadi ketika ada sebuah persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, bagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap lakukan firman Allah dengan saudara setia dan taat kepada Allah, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Harus tetap mengasihi Tuhan, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, kelaparan, tidak ada yang dapat memisahkan. Kasih Kristus akan tetap nyata bagi kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, kalau saya menyita waktu saudara untuk pulang, saya mohon maaf. Sudah tersita waktu saya duduk di gereja. Tapi saya lihat saudara diberkati Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Allah. Tapi firman ini sangat memberkati dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, bagi kehidupan kita, kesukaran masa yang akan datang tidak akan kita dapatkan kalau kita setia kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan akan membela kehidupan kita. Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri.